bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam Kristus Yesus Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita dengarkan pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-14. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Hans Kung dalam bukunya menekankan bahwa dalam Injil Yohanes yang menarik adalah Yesus menjaga jarak atau tidak merupakan bagian dari kelompok establishment atau bagian dari kelompok para pemimpin agama dan politik. Yesus juga tidak merupakan bagian dari kelompok yang menarik diri dari masyarakat seperti yang dilakukan oleh kaum Eseni. Terlebih para pemimpin mereka atau beberapa orang dari mereka yang ingin mengadakan pembaruan lewat retreat panjang di padang gurun dekat Laut Mati, yaitu kelompok Qumran. Ia juga tidak menjadi bagian dari kelompok seperti yang dilakukan kaum Farisi dan para rabi yang mencoba hidup kudus atau terpisah dari kalangan lain berdasarkan peraturan-peraturan kesucian dalam kehidupan sehari-hari, dengan setia melakukan hukum-hukum Sabat dan makanan secara mendetail. Yesus juga tidak menjauhkan diri dari rakyat kebanyakan yang menurut orang-orang Farisi adalah orang-orang berdosa. Malah Yesus memproklamirkan pengampunan dosa kepada mereka tanpa mereka harus melakukan proses pengampunan dosa yang baku,
seperti pengakuan dosa dan mempersembahkan korban bakaran, korban pengampunan dosa di bait Allah seperti yang sudah diatur oleh para imam. Sebaliknya, Yesus mengunjungi orang banyak di tempat di mana mereka berada dan bekerja, memahami pergumulan mereka dan melayankan penyembuhan, pengusiran setan, pembebasan, pengajaran tentang hubungan Allah dan manusia, serta hubungan di antara manusia dengan Allah maupun hubungan di antara sesama manusia. Dalam Injil Yohanes, kita menemukan bagaimana citra Yesus sebagai pemberita firman. Dalam pemberitaannya, Yesus sangat dekat kepada orang-orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi dalam pergaulan masyarakat. Seperti di dalam teks ini, Yesus sedang melakukan percakapan dengan perempuan Samaria. Padahal orang Yahudi sangat ketat menjalankan hukum-hukum kekudusan, tidak boleh bergaul, tidak diperkenankan bergaul atau berkomunikasi dengan orang-orang Samaria. Perjalanan Yesus dan murid-muridnya dari Yudea ke Galilea menempuh jalur lewat Samaria. Dalam perjalanan ini dikatakan bahwa Yesus letih. Perjalanan ini kita bisa melihat dari sudut kemanusiaan Yesus. Yesus mengalami kelelahan karena perjalanan tersebut. Lalu dia duduk di pinggir sumur dan beristirahat. Yesus juga menyuruh murid-muridnya pergi untuk membeli makanan. Daerah tempat sumur ini memiliki banyak nilai-nilai sejarah masa lampau. Di situ ada sebidang tanah yang dibeli Yakub dan diwariskan kepada anaknya Yusuf. Ketika Yusuf meninggal di Mesir, jenazahnya dibawa kembali dan dikuburkan di tanah tersebut. Sehingga tanah itu memiliki sejarah yang sangat penting bagi orang Israel, termasuk juga bagi orang Samaria. Ada hal yang menarik dalam peristiwa perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini, yaitu Yesus yang sedang letih karena perjalanan yang panjang, tetapi masih dapat memberi kelegaan kepada orang-orang yang haus, orang-orang yang memiliki pergumulan hidup, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria dalam teks ini. Yesus mengetahui bahwa perempuan Samaria ini telah hidup bersama dengan banyak laki-laki dan bahwa dia tidak mempunyai suami. Perempuan Samaria ini ditolak oleh kaumnya karena dianggap perempuan yang berdosa. Yesus mengetahui bagaimana pergumulan hidup perempuan Samaria. Hal ini terlihat dari kedatangannya mengambil air kira-kira jam 12 siang. Pada saat cuaca sangat panas, hanya sedikit orang yang mau ke sumur tersebut pada jam-jam tersebut. Hal ini bukanlah hal yang biasa dilakukan oleh para perempuan ketika mengambil air, sebab biasanya mengambil air dilakukan secara bersama-sama, berkelompok-kelompok, dan dilakukan pada umumnya setelah bangun pagi hari sebagai kebutuhan sehari-hari yang dibutuhkan. Namun perempuan ini mengambil air sendirian. Ini merupakan kemungkinan perempuan ini dikucilkan oleh kaumnya sendiri karena gaya hidupnya yang dianggap orang banyak adalah perempuan yang tidak benar, perempuan yang berdosa, karena tadi memiliki banyak laki-laki sebagai teman hidup. Percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini tentu adalah hal yang ganjil menurut murid-murid Yesus
dan menurut pandangan orang Yahudi. Sebab orang Yahudi tidak boleh bergaul, tidak boleh dipersatukan dengan orang Samaria. Contohnya saja, piring yang sudah dipergunakan oleh orang Samaria, walaupun itu sudah dicuci berkali-kali, tidak boleh dipakai lagi oleh orang Yahudi. Sedemikian hebatnya keterpisahan dua ras ini. Maka dalam kasus ini seharusnya Yesus tidak menggunakan timba yang sama dengan orang Samaria untuk mengambil air minum, apalagi sampai berbincang-bincang, apalagi sampai ada percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria tadi. Yesus yang adalah sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia, rela untuk meminta air pada perempuan Samaria ini. Dia kehausan dan berkata kepada perempuan Samaria itu, "Berilah aku minum." Itu kita bisa lihat di ayat 7. Dan perempuan Samaria itu menjawab, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sungguh tepat sesungguhnya perkataan perempuan Samaria ini, bahwa mengapa Yesus seorang Yahudi mau bercakap-cakap kepada seorang perempuan dari Samaria. Mungkin lebih tepatnya lagi, mengapa Yesus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia mau bercakap-cakap dengan perempuan pendosa. Namun Yesus menegaskan bahwa untuk inilah dia datang, yaitu untuk menyelamatkan orang-orang yang hilang, orang-orang yang berdosa, agar mendapatkan kehidupan yang benar. Yesus datang memberi air hidup, bukan air sumur yang dibuat oleh Yakub tadi. Orang yang minum air sumur ini, yaitu sumur Yakub tadi, akan haus lagi. Perkataan ini membuat perempuan Samaria itu merasa heran, sebab itu artinya Yesus lebih besar dari Yakub, salah satu tokoh penting dari semua nenek moyang Israel. Yakub telah memberikan sumur itu kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus adalah sumber air kehidupan. Itu tadi yang menjadi tema dalam khotbah ini. Ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Pasti kita sering mendengarnya, atau bahkan kita juga sering mengucapkannya. Yesus berkata, "Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Lalu bagaimana cara kita memperoleh air hidup itu? Yang pertama, kita membangun persekutuan dengan Kristus. Persekutuan yang terus-menerus, yang tidak terputus dengan Kristus sumber air hidup itu. Keterputusan kepada sumber air hidup tadi akan membuat kita menjadi sumber mata air yang kering. Tetapi ketika kita membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Kristus sumber air hidup tadi, maka akan menjadikan kita menjadi mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Karena itu, mari kita tetap menjaga, membangun persekutuan dengan Kristus agar kita bisa menjadi mata air, agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang kedua dan yang terakhir, meminta air hidup itu kepada Kristus. Jangan pernah malu, jangan pernah enggan meminta air hidup kepada
kepada sumbernya, yaitu Kristus. Meminta dan meminum air hidup. Tindakan minum ini bukanlah suatu tindakan sesaat atau satu kali saja, namun suatu tindakan minum yang bertahap-tahap dan berkali-kali. Maka kata minum ditulis dalam bahasa Yunani yaitu pineto dalam bentuk imperatif masa kini yang berarti suatu tindakan yang berkesinambungan atau berulang-ulang yang menyatakan bahwa meminum air hidup menuntut persekutuan yang terus-menerus dengan sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Air hidup ini tersedia bagi semua manusia, bagi siapa saja yang haus akan memintanya dengan iman kepada sumber air kehidupan, yaitu Kristus. Air hidup ini akan memuaskan dahaga kita yang lebih dalam. Air hidup ini akan memberi kekuatan kepada kita hari lepas hari, terlebih-lebih di masa-masa sulit. Amin. Kita berdoa. Ya Kristus, sumber air hidup, terima kasih atas kasih setiamu yang terus-menerus kepada kami, sehingga memuaskan dahaga kami. Tolonglah kami agar dapat menjadi mata air yang terus-menerus memancar dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami. Amin.